dalam Bapa, dan juga dalam Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, dan dalam Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tati sudah berbicara dengan doa. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya Bu. Oke, hadir semua. Untuk memperjelasnya Ibu absen lagi ya. Iya Bu. Dia lagi Tati Jawa. Ada Ibu. Madret Maria Tesalika. Hadir Ibu. Antonia Toro. Hadir Ibu. Claudia Mama. Hadir Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus sekali. Ibu sangat senang karena kalian hari ini sangat rajin. Tentu kalian pasti siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke. Kalau begitu siapkan alat tulis kalian atau buku tulis kalian di atas meja. Baik anak-anak, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Perhatikan dan simak baik-baik tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui ceramah bervariasi, siswa dapat mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi pada masa lalu dan pada masa sekarang dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menemukan contoh alat komunikasi dan transportasi pada masa lalu dan masa sekarang dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan alat komunikasi dan transportasi pada masa lalu dan masa sekarang dengan benar. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Ada yang tahu lagu Naik Kereta Api? Tahu Ibu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo silakan berdiri. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk bikin lagu Naik Kereta Api? Saya Bu. Oke, Tati silakan. Naik kereta api, 1, 2, 3. Naik kereta api, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Perjalanan dengan percuma, ayo kawan naik kereta kencana. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan. Terima kasih Bu. Nah, dari lagu yang kalian nyanyikan tadi, apakah alat transportasi yang ada dalam lagu tersebut? Baik Bu. Oke, Tati. Ada kereta api Bu. Oke, kereta api. Iya, benar sekali. Dalam lagu yang kalian nyanyikan tadi, alat transportasinya itu kereta api. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi.
Jadi setelah pelajaran ini, Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengetahui apa saja teknologi transportasi dan komunikasi pada masa lalu dan pada masa sekarang. Nah, anak-anak, kalian pasti sering kan menonton televisi atau menggunakan telepon? Sering. Oke, sering. Nah, kedua alat ini termasuk dalam teknologi. Nah, begitu juga halnya dengan tape recorder atau internet. Semua alat komunikasi ini termasuk dalam teknologi komunikasi. Oke, jadi komunikasi ini merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting. Nah, dengan adanya komunikasi, kita dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teknologi komunikasi ini sangat berkembang dengan pesat. Nah, komunikasi ini ada yang sifatnya sederhana dan sekarang ada yang teknologi yang modern atau terbaru. Nah, tentu saja teknologi zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda ya. Teknologi pada zaman dahulu tidak secanggih dengan teknologi zaman sekarang. Nah, kalau teknologi komunikasi pada zaman dahulu itu, mereka itu menggunakan kentongan. Nah, kentongan ini biasanya dia itu terbuat dari bambu atau batang kayu, kemudian di tengahnya mereka lubangi. Nah, alat ini biasanya mereka gunakan ketika, contohnya untuk warga desa melakukan kerja bakti, nah, atau misalnya terjadi perampokan, atau bisa contohnya terjadi bencana alam, maka mereka menggunakan alat komunikasi seperti kentongan tadi. Kemudian bukan hanya kentongan saja, ada namanya kurir. Nah, selain kentongan itu ada juga yang namanya kurir. Nah, kurir ini adalah orang yang ditunjuk untuk mengirim pesan secara khusus. Nah, pesan khusus ini dapat berupa surat atau tulisan. Nah, kemudian ada juga tali pohon. Tali pohon itu digunakan pada masa penjajahan ya. Nah, alat komunikasi tali pohon ini mereka buat itu seutas tali yang panjang, kemudian dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian pada ujung tali itu mereka itu diberikan kaleng atau alat yang jika ditarik itu bisa menghasilkan bunyi. Bisa? Oke. Ibu mau tanya nih, tadi alat komunikasi pada zaman dahulu itu apa saja? Kentongan. Oke, satu-satu coba kalian tuh bisa. Oke, Cindy. Kentongan itu. Oke, ada kentongan. Hati. Ada kurir. Iya, ada kurir. Ada lagi? Oke. Ya, yang kalian sebutkan itu benar. Itu adalah alat komunikasi pada zaman dahulu. Nah, selanjutnya juga ada teknologi zaman sekarang ya. Teknologi zaman sekarang itu contohnya itu ada telepon. Nah, telepon ini merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dengan menekan nomor tujuan dalam waktu yang singkat. Kita dapat berkomunikasi dengan teman yang jarak sangat jauh, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Iya. Oke. Kemudian alat komunikasi yang kedua itu ada namanya televisi. Nah, televisi ini melalui televisi kita dapat mendapatkan informasi dari jarak jauh, ya. Contohnya itu ketika terjadi bencana alam misalnya di Jawa atau di mana saja, kita bisa mendapatkan informasi melalui televisi. Nah, kemudian televisi ini sebagai sarana informasi dan sarana
udara. Kemudian yang ketiga, ada namanya alat komunikasi itu internet. Nah, internet ini alat komunikasi yang sangat canggih, ya. Peralatan yang dipakai untuk berkomunikasi melalui internet itu adalah komputer atau bisa juga dengan handphone. Nah, melalui internet kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Kita bisa membaca berita atau mengirim atau menerima berita melalui WhatsApp atau bisa juga melalui email. Ya? Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan Ibu tadi? Tidak ada yang itu. Tidak ada. Ya, Ibu. Berarti sudah paham nih? Sudah, Ibu. Oke. Jadi, baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk tentang perkembangannya ya. Bagaimana perkembangan teknologi dari masa lalu dengan masa sekarang. Nah, perkembangan sarana transportasi mengalami kemajuan. Dahulu daya angkutnya itu sangat terbatas. Nah, setelah itu kecepatan juga sangat terbatas. Nah, contoh alat transportasi pada zaman dahulu tuh ada namanya beca, kemudian gerobak, pedati, ya. Nah, akan tetapi sekarang teknologi transportasi itu mengalami peningkatan dan perubahan. Nah, negara kita ini adalah negara kepulauan. Nah, pulau-pulaunya itu disatukan dengan laut. Nah, hal ini membutuhkan suatu transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, ataupun transportasi udara. Ya. Nah, alat atau sarana transportasi yang digunakan dewasa ini terjadi dari transportasi darat, transportasi laut, kemudian transportasi udara. Nah, transportasi darat yaitu angkutan darat yang menggunakan mesin bersifat modern dan juga harganya lebih mahal, serta daya angkutnya juga itu lebih cepat. Contohnya itu sepeda motor, kemudian ada bus, kemudian ada kereta api. Adapun ya yang bermesin, contohnya dari alat transportasi laut itu ada yang bermesin dan ada yang tidak bermesin. Nah, kalau alat transportasi laut yang tidak bermesin itu, contohnya kapal layar dengan kapal perahu dayung itu. Ya. Kalau transportasi laut yang menggunakan mesin itu, contohnya kapal laut yang bisa mengangkut, ya ferry yang bisa mengangkut penumpang tuh, ya. Contohnya dari sini ke Bali. Ya. Baik anak-anak, kalau alat transportasi udara itu, contohnya itu pesawat, ya. Contohnya itu pesawat. Nah, sampai di sini sudah paham atau ada yang mau bertanya? Ada, Ibu. Oke, ya silakan mau bertanya apa? Ibu, kira-kira ada alat transportasi lain selain Pesawat. Iya. Oke, selain pesawat. Selain pesawat itu ada alat transportasi lainnya, itu termasuk dalam helikopter dan juga balon udara, ada juga roket. Nah, balon udara ini dapat terbang karena dia itu diberi udara panas. Nah, udara panas ini berasal dari hidrogen yang dibakar. Kalau pemanas dinyalakan, balon akan naik. Kalau udara di dalam balon itu menjadi dingin, maka balonnya akan turun sendiri. Bisa paham? Paham, Ibu. Oke. Baik anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan bertanya, contoh alat transportasi darat tadi apa? Alat transportasi darat
berbicara. Ayo yang bisa angkat tangan. Oke, Desa. Mobil Ibu. Ada mobil. Ada lagi yang kaki. Ada motor Ibu. Ada motor. Ada lagi yang Cindy. Kereta Ibu. Ada kereta. Iya, benar sekali. Oke, yang kalian sebutkan tadi itu sangat benar. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang coba kalian sebutkan apa saja contoh alat transportasi laut. Saya Ibu. Oke, Hati. Ada kapal feri Ibu. Kapal feri. Ada lagi? Ada perahu Ibu. Oke, perahu. Ada lagi? Sampai Ibu. Sampai. Iya. Yang kalian sebutkan itu benar ya. Alat transportasi laut itu seperti yang kalian sebutkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Jadi karena kalian sudah mengerti, sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Nah, dalam kelompok itu satu kelompok itu 2 orang ya. Kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, Ibu akan bentuk kalian dalam kelompok dulu. Nah, An dengan Hati satu kelompok. Kemudian ayo duduk rapat. Tessa dengan Cindy satu kelompok. Oke. Nanti setiap kelompok Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, nanti di dalam kelompok itu kalian kerjanya sama-sama ya. Di dalam kelompok itu satu orang yang menulis, kemudian saling berdiskusi. Bisa? Bisa Ibu. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan lembar kerja peserta didiknya? Tidak ada Ibu. Oke, tidak ada. Oke, sekarang silakan kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Kerja kelompok bukan kerja sendiri-sendiri. Ibu bagi itu supaya kalian itu tidak berebut kertas hasilnya. Ibu kasih waktu kalian berapa menit untuk mengerjakan LKPD-nya? 10 menit Ibu. Oke, 10 menit. Ya, 10 menit. Oke. Kita mulai saja presentasi dari kelompoknya ya. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD yang diberikan? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mulai dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Nah, Ibu minta dari kelompok pertama dulu. Siapa yang mau maju duluan? Oke. Kelompoknya Hati, silakan maju ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan ke depan. Baik. Nomor 1, apa saja keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi? Jawaban, keunggulan teknologi komunikasi itu yang pertama mempermudah komunikasi jarak jauh. Kelemahannya itu yang pertama gangguan koneksi internet, yang kedua gangguan konsentrasi dan ancaman privasi. Yang kedua, apa saja keunggulan dan kelemahan alat transportasi? Keunggulannya itu yang pertama mempermudah pengiriman barang, yang kedua mempersingkat waktu. Kalau kelemahan itu yang pertama biaya operasional sangat mahal dan risiko terjadi kecelakaan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Hati.
silakan kelompok berikutnya maju ke depan. Perwakilan dari kelompok berikutnya silakan maju ke depan. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan perhatikan kelompoknya Desa. Yang pertama nomor 1, saja keunggulan dan kelemahan teknologi komunikasi. Keunggulan yang pertama mempermudah komunikasi jarak jauh. Kelemahannya gangguan koneksi internet. Nomor 2, apa saja keunggulan dan kelemahan alat transportasi? Keunggulannya mempermudah pengiriman barang dan membersihkan waktu. Sementara kelemahannya biaya operasional sangat mahal dan resiko terjadinya kecelakaan. Oke, sudah. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Desa. Oke. Jawabannya dikumpul. Silakan kembali. Baik anak-anak, jawaban dari kelompoknya Desa itu bagus sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Desa. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan untuk kelompoknya Desa? Oke, tidak ada. Jadi karena presentasi kelompoknya sudah habis, Ibu akan mempertegas lagi jawaban dari setiap kelompok. Nah, jadi untuk keunggulan dan kelemahan dari teknologi komunikasi itu, yang pertama itu yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh, kemudian meningkatkan akses informasi. Ada juga kelemahan dari alat komunikasi itu seperti terjadinya gangguan konsentrasi dan juga ancaman privasi. Kemudian gangguan internet. Ya. Kemudian ada pun keunggulan dan kelemahan dari alat transportasi. Nah, kalau untuk keunggulannya itu dia itu bisa mempermudah pekerjaan manusia, kemudian memudahkan mengirim barang dan juga mempersingkat waktu. Kemudian kalau untuk kelemahannya itu biaya operasionalnya itu sangat mahal. Kemudian nanti bisa terjadi resiko kecelakaan dan dampak buruk bagi lingkungan setempat. Contohnya itu asap kendaraan bermotor itu kan bisa terjadinya polusi kan? Sampai di sini paham? Oke. Jadi untuk diskusi kelompok kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekarang dari kegiatan yang kita lakukan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada. Baiklah, kalau memang tidak ada, jadi Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Perkembangan alat teknologi. Satu-satu yang bisa angkat tangan. Oke, silakan Desa. Perkembangan alat teknologi komunikasi dan transportasi itu. Iya, jadi hari ini kita belajar tentang perkembangan alat teknologi komunikasi dan transportasi. Iya, benar sekali. Jadi Ibu mau bertanya lagi. Contoh alat komunikasi pada zaman dahulu. Ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan. Contoh alat komunikasi pada zaman dahulu. Ayo yang bisa angkat tangan. Oke, An, silakan. Iya, kentongan. Ada lagi yang bisa berbeda? Ya, Cindy. Kurir. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Iya, alat komunikasi zaman dulu itu seperti yang disebutkan oleh teman kalian itu ada kentongan, kemudian ada namanya kurir. Nah, kentongan ini tadi dia itu terbuat dari bambu atau juga terbuat dari batang kayu, kemudian di tengahnya itu dikasih lubang agar bisa menghasilkan bunyi. Nah, kegunaannya itu contohnya ketika terjadi bencana alam tuh mereka bisa menggunakan kentongan tersebut. Nah, kemudian kurir itu contohnya ketika kita mau kirim pesan kita bisa titipkan lewat kurir. Iya. Baik anak-anak,
Nomor 1, tulislah apa saja alat transportasi yang ada di rumah kalian. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Yang kedua, tulis. Jangan sampai sebentar tanya lagi. Yang kedua, gambarlah salah satu alat transportasi yang ada di laut. Oke. Tugasnya hanya ada 2 nomor. Jadi nanti pulang ke rumah minta bantu orang tua ataupun kakak untuk sama-sama mengerjakan tugasnya. Bisa? Bisa, Ibu. Jadi hari ini Ibu harap semoga materi yang Ibu sampaikan kalian bisa menerimanya dengan baik. Kemudian kalian bisa memanfaatkan materi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anak, Ibu harap kalian di rumah itu jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugasnya, kemudian jangan lupa membantu orang tua di rumah. Nah, sekarang buku dan pulpennya